Setelah 12 hari perjalanan akhirnya mereka tiba di kota yang diatur oleh Menara Pil. Tidak jauh dari pusat kota terdapat sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa puluh lantai. Bangunan ini merupakan menara pil dan ketinggiannya hampir mencapai awan. Xiao Yuan hanya bisa kagum dengan desainnya yang megah ini. Seharusnya tidak sedikit uang yang mereka habiskan untuk membuat hal ini. Bis yang menarik kereta perlahan turun dan di sana sudah terdapat tempat pendaratan yang nyaman bagi mereka. Fu Ling mengatur semuanya dengan baik dan menggunakan token dari keluarga Xiao yang merupakan identitas Xiao Yuan. Bagi mereka yang berasal dari keluarga besar tidak akan ada biaya masuk yang harus mereka bayarkan. Jadi mereka bertiga dapat masuk dengan santai tanpa adanya gangguan. Kota ini terlihat jauh lebih hidup dan mata Qin Yue sedang mencari barang berharga di sekitarnya dengan penuh semangat. Xiao Yuan sudah menjanjikannya dan dia tidak akan sungkan untuk mengambil apa yang dia mau. Xiao Yuan menggandeng tangannya dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Pertama kita akan pergi untuk mencari restoran yang bagus dan berpikir sebentar. Kita akan menetap di sini selama 1 bulan dan masih banyak waktu untuk memulainya." Qin Yue mengangguk dan tidak terlalu keberatan dengan hal ini. Qin Yue pernah mendengar bahwa sangat sulit untuk menyewa penginapan di tempat ini, bahkan kawasan elit memiliki harga yang sangat mahal dan sulit untuk dipesan. Mereka bertiga masuk ke dalam restoran dan memesan ruangan yang nyaman. Xiao Yuan membeli banyak arak dan para pelayan menyiapkan banyak hidangan yang mewah. "Duduklah. Kalian berdua bisa makan sepuasnya, terutama untukmu Fu Ling. Setelah ini pastikan untuk memesan tempat tinggal selama sebulan. Aku akan menunggumu di sini ketika semuanya sudah siap." Xiao Yuan berkata dengan santai. Fu Ling membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan, namun pelayan ini akan langsung pergi dan mengurusnya. Hanya saja tolong izinkan pelayan ini untuk pergi menemui keluarganya sebentar. Aku sudah membaca sedikit ingatanmu. Anakmu yang berusia 8 tahun dan istrimu yang sudah lama meninggal. Bawa anakmu bersama kita. Aku akan menjanjikannya pendidikan yang layak, terserah dia ingin menjadi kultivator atau yang lainnya. Biarkan dia hidup di bawah perlindunganku dengan tenang dan kau bisa selalu mengawasinya di masa depan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Fu Ling berlutut dan sangat senang dengan hal ini. "Terima kasih kalau begitu pelayan ini akan segera menyelesaikan tugasnya." Fu Ling keluar dari ruangan dan segera pergi. Selain rasa kasihan, Xiao Yuan juga memiliki maksud tersendiri. Bagaimanapun juga Fu Ling akan mengikutinya di masa depan dan dia harus menumpuk kebaikan terhadapnya. Hanya dengan kebaikan seseorang akan membalasnya dengan kebaikan. Xiao Yuan selalu percaya dengan hal ini dan menerapkannya. Xiao Yuan berharap bahwa tindakannya kali ini akan berdampak baik baginya. Terlepas apa yang terjadi di masa lalu maka dia hanya bisa melupakannya. Qin Yue tersenyum dan merasa bahwa dia tidak salah memilih pria yang baik untuknya. Semakin dia mengenal Xiao Yuan maka semakin sulit ditebak, namun dia adalah pria yang baik dan hal ini yang selalu diyakini oleh Qin Yue. Qin Yue mengambil makanan untuk Xiao Yuan dan melayaninya dengan baik. Alunan musik di tempat ini sangatlah nyaman dan membuat mereka sangat betah di sana. Kapan kau akan pergi ke Menara Pil?" tanya Qin Yue dengan penasaran. "Secepatnya ketika mendapatkan tempat untuk tinggal. Aku akan menyuruh Sietan untuk menemanimu nanti saat berbelanja," kata Xiao Yuan sambil memakan makanannya. "Iya. Kau memiliki banyak pekerjaan dan aku tidak akan mengganggumu." Qin Yue menekan keinginan untuk pergi. "Tidak apa. Kau tidak perlu khawatir dengan masalah kecil.
Orang yang bernama Gusan ini tidak akan mengambil tindakan apapun selama di dalam kota. Kemungkinan ini adalah tindakan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Menara Pil. Xiao Yuan melanjutkan, untuk sekarang aku tidak akan membunuhnya. Masih ada hal yang jauh lebih penting daripada mengurus seekor semut. Kau bisa pergi bersenang-senang nanti dan pastikan untuk membawa Xietan. Baiklah kalau begitu. Qin Yue mengangguk dan mematuhi perkataan Xiao Yuan. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan Xietan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Apakah ada sesuatu yang Tuan atau Nona butuhkan? Aku akan pergi ke Menara Pil dan pastikan kau menemani Qin Yue untuk berkeliling. Xiao Yuan memberikan cincin ruang dan berkata, seperti biasa. Setelah Fuling datang dan menyediakan tempat, kau akan berkeliling dan jangan lupa beli inti bis sebanyak yang kau bisa. Saya mengerti. Xietan memberi hormat dan akan menjalankan perintah sebaik mungkin. Lalu bagaimana dengan Chen Jian? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Saat ini kondisi senior Chen Jian jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya rasa tidak akan lama bagi senior Chen Jian untuk pulih sepenuhnya. Dia juga meminta saya untuk menyampaikan terima kasih atas pil roh yang diberikan Tuan. Kata Xietan dengan jujur. Bukan masalah besar. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan berkata, karena dia memutuskan untuk bergabung denganku maka dia merupakan bagian dari keluargaku. Aku mengharapkan pencapaian besar dari pasukan bayangan dan jangan sampai malas dalam latihan kalian. Kami pasukan bayangan akan mengukir perkataan Tuan di dalam hati dan tidak akan mengecewakan harapan Tuan. Kata Xietan dengan tegas. Episode sebelumnya. Xiao Yuan keluar dari dalam restoran dan meninggalkan mereka berdua. Xiao Yuan segera pergi menuju Menara Pil di pusat kota dan berniat dan ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka bertiga karena Xiao Yuan sudah meninggalkan tanda jiwa kepada Fuling. Sejauh apapun Fuling berada maka tidak akan sulit baginya untuk mendeteksi keberadaannya selama tidak ada orang kuat yang menghapus tanda jiwanya. Setelah beberapa waktu dia akhirnya sampai di gerbang Menara Pil. Ketinggian dari Menara Pil membuatnya sedikit pusing dan terdapat aturan bahwa tidak diizinkan satupun orang untuk terbang di sekitarnya. Di sana terdapat banyak sekali kultivator kuat dan pedagang yang melakukan bisnis di tempat ini. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa mengingat terdapat banyak alkemis berpengalaman di tempat seperti ini. Xiao Yuan sedikit berpikir bahwa jika Kailin dapat belajar di tempat ini maka kemajuannya mungkin tidak akan sedikit. Mengingat banyak master dengan 1000 pengalaman yang sudah ada dan resep pil roh Menara Pil sangat bagus. Setelah mengantri cukup panjang akhirnya tiba giliran Xiao Yuan untuk masuk. Salah seorang pelayan wanita berlari ke arahnya dan berkata, apakah adik ini ingin membeli pil roh yang cocok atau ingin meminta pelayanan? Gadis ini dapat merekomendasikan kepada adik seorang alkemis yang terampil. Bisakah aku bertemu dengan pemimpin Menara Pil? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Maafkan saya. Ketua tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Siapa tuan ini dan dari keluarga atau sekte mana tuan berasal? Tanya pelayan itu dengan gugup. Tuan muda keempat dari keluarga Xiao. Xiao Yuan. Xiao Yuan menunjukkan token keluarga Xiao kepada pelayan itu. Pelayan itu memberi hormat dan berkata, maafkan saya karena sebelumnya tidak sopan. Namun ketua saat ini sedang dalam proses pemurnian dan membuat pil roh tingkat penciptaan. Mungkin butuh waktu lama sampai ketua selesai. Takutnya ketua tidak akan menemui tuan muda karena biasanya mereka harus memberikan kabar kepada ketua sebelum melakukan pertemuan. Itu bukan masalah besar. Katakan saja padanya bahwa aku datang bukan untuk pelayanannya, ada hal yang harus aku diskusikan dan hal ini hanya bisa dilakukan dengannya.
kata Xiao Yuan dengan santai. Kalau begitu saya akan menyampaikan pesan Tuan Muda, tolong ikuti saya dan Tuan harus menunggu sampai ketua menyelesaikan pemurnian pil roh miliknya. Kata pelayan itu dengan sopan. Xiao Yuan mengangguk dan mengikuti pelayan itu masuk ke dalam. Aroma obat yang kuat tercium dari tempat itu dan Xiao Yuan duduk di kursi pojokan tempat itu. Segera pelayan itu pergi dan berniat menyampaikan pesan Xiao Yuan. Di sisi lain di lantai 90 sebuah ledakan terdengar sangat keras, seorang pria tua yang bernama Hang Jun keluar dari ruangan itu dan beberapa alkemis di luar berlari ke arahnya. Ketua Han Jun, apakah Anda baik-baik saja? Kami mendengar ledakan dari tempat Anda. Teriak salah seorang alkemis dengan panik. Sialan. Aku gagal dalam pemurnian ini. Kita memiliki bahan obat tingkat origin dan bahkan bisa membudidayakannya. Namun semua itu sia-sia. Bahkan untuk membuat pil roh sumber origin yang paling dasar aku masih tidak bisa melakukannya. Kata Han Jun dengan kesal. Han Jun merupakan seorang ketua dari Menara Pil dan masternya terdahulu adalah seorang pendiri. Namun dia mendapatkan kehormatan sebagai ketua Menara Pil karena dia adalah alkemis paling berbakat setelah masternya. Masternya adalah satu-satunya alkemis tingkat origin namun sudah sejak lama dia mati dan tidak ada satupun alkemis Menara Pil yang dapat meneruskan jejaknya. Festival Raja Obat akan segera diselenggarakan dan setidaknya dia berniat untuk segera dipromosikan ke tingkat origin. Beberapa hari yang lalu dia mendapatkan sebuah surat tantangan dan sebagai alkemis yang kuat dia tidak bisa mengabaikan tantangan ini. Ketua tidak perlu cemas. Membuat pil roh tingkat origin memanglah sulit. Alkemis lain mencoba untuk sedikit menghibur, Ketua. Anda memiliki seorang pengunjung dan pelayan itu menyampaikan kepada saya bahwa Tuan Muda keempat keluarga Xiao ingin bertemu dengan Anda dan membahas beberapa hal. Ho! Jenius generasi ini ingin bertemu denganku. Xiao Yuan ini mendapatkan banyak pujian dari Tuan ketiga keluarga. Suruh dia pergi ke ruanganku dan menemuiku, aku akan melihat sendiri orang seperti apa dia. Han Jun terlihat sangat kesal dan pergi ke lantai 100 yang merupakan ruangannya. Alkemis itu menghela nafas dan sedikit kasihan dengan ketua Han Jun. Posisinya yang sekarang membuatnya mengemban tanggung jawab yang besar, obsesinya untuk segera dipromosikan menjadi alkemis tingkat origin dan mengikuti jejak master terdahulu membuatnya kelelahan. Namun hal ini sangat wajar karena setiap alkemis pasti selalu menginginkan kemajuan dan hal ini tidak jauh berbeda dari kultivator pada umumnya. Episode sebelumnya. Bab 182 Hutang Budi. Episode berikutnya. Bab 184 Sambutan yang menguntungkan.